Oke guys, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya di project Firebase. Tapi sebenarnya ini adalah nggak termasuk ke dalam Firebase ya. Ini hanya kita akan belajar suatu materi, yaitu membuat slider menggunakan view pager gitu. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat slider menggunakan view pager. Jadi yang slidernya ini nanti akan ditampilkan di home fragment. Oke, langsung saja. Pertama-tama pastikan dulu untuk internet ya, internet teman-teman terhubung. Nah, sekarang saya ada di kelas. Saya masih di kelas. Nah, jadi mohon maaf jika ada suara-suara dari luar karena ada orang lain juga. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa langsung buka project kita sebelumnya, yaitu tutorial Firebase. Nah, kita buka dulu. Kemudian di sini kita akan membuat pertama-tama kita akan menambahkan sebuah view pager, karena di sini kita akan membuat slider menggunakan view pager. Kita akan menambahkan view pager ke dalam home fragment. Nah, pertama kita buka app, kemudian kita masuk ke Java, kemudian kita masuk ke package utama, dan kita bisa masuk ke fragment dan pilih yang home fragment. Nah, di sini sorry, kita akan buatnya di layout ya, bukan di ininya, di home fragment activity-nya, tapi di layout. Nah, di sini masuk ke res, kemudian masuk ke fragment underscore home. Ini kita close dulu ya. Kemudian di sini kita bisa hapus. Kita bisa hapus dulu untuk isinya di sini. Nah, kita ganti di sini menjadi menjadi relative layout. Waduh. Kita ganti jadi relative layout. Relative layout. Oke. Selanjutnya kita bisa panggil view pager. View pager, oke. Kita pakai yang ini ya, yang atas. Oke, untuk width-nya kita pakai wrap content ya. Dan untuk height-nya kita custom sekitar, kita coba ya untuk 300 dp. Oke, mungkin cukup. Kita tutup dulu. Kalau kita lihat kalau terlalu besar kita kecilkan lagi. Coba 150 ya. Oke, mungkin cukup ya. Kemudian di sini kita tambahkan ID. ID-nya adalah VP underscore slider. Nah, kita rapikan. Oke, seperti ini. Kemudian ini sudah cukup ya. Nanti dia akan ditampilkan di sini untuk slidernya. Kemudian kita akan membuat itemnya, atau istilahnya adalah adapternya. Kita buat item row-nya dulu yang akan ditampilkan di sini. Nah, di sini kita di layout sini kita klik kanan, kemudian klik new dan pilih layout resource file. Nah, di sini kita akan menggunakan relative layout ya, masih relative layout. Di sini kita namanya item row slider. Oke, kemudian setelah itu klik OK. Nah, di sini kita akan menyeting untuk itemnya, gambar-gambarnya yang akan ditampilkan. Tapi sebelum itu kita bisa ini ya, copy asetnya atau drawable-nya, gambar-gambar apa yang akan ditampilkan. Nah, dikarenakan saya tidak menyimpan filenya, jadi saya hanya menyimpan di project sebelumnya, di project saya yang lain. Saya akan kopikan. Nah, di sini saya akan kopikan untuk ini ya, yang carousel aja. Carousel 2 sampai dengan 4. Kita coba dengan contoh 3 gambar. Kita copy di sini. Copy. Kemudian kita masuk ke project kita, masuk ke res, kemudian drawable. Di drawable kita paste. Sini kita paste, kemudian kita klik OK. Kemudian oke, di sini override for all. Oke, setelah itu kita bisa panggil tag image view di sini.
Oke, image view. Kemudian untuk width-nya pakai match parent. Untuk height-nya mungkin kita gunakan full ya, seperti tadi 150 dp. Agak nge-lag ya, kita tutup. Nah, kemudian di sini kita panggil dulu untuk gambarnya src. Kita panggil dulu yang carousel 2 nih untuk contoh ya. Nah, di sini gambarnya karena udah ada shadownya dan itu dari gambarnya ya, biar cepat. Kemudian kita fit. Oke, agar full kita panggil scale tab fit to xy. Oke, biar gambarnya full. Oke, cukup ya seperti ini. Selanjutnya kita beri ID adalah item underscore slider. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah adapter ya. Untuk menempatkan gambar ini kita membutuhkan sebuah adapter. Kita masuk ke package adapter sini. Kemudian kita klik new, pilih Kotlin class file. Di sini namanya adalah item slider adapter. Oke, jika sudah terbuat, di sini kita bisa panggil untuk data listnya. Kita panggil di sini var. Oke, data slider dia adalah listnya berupa integer ya, karena berupa gambar, jadi kita menggunakan integer. Kemudian selanjutnya, oke, di sini kita tambah lagi ya var konteks, karena di sini kita menggunakan karena di sini kita menggunakan menggunakan fragment, jadi kita menggunakan konteks. Di sini kita panggil activity oke, seperti ini. Di sini kita panggil pager adapter, construct pager adapter construct. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa Ctrl Alt klik di sini import. Oke, kemudian untuk activity kita import juga. Nah, di sini kita bisa implement member ya. Kita option enter, implement member, Ctrl A, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya di sini kita panggil let init var layout inflator sama dengan layout Oke, kita import. Oke, sini untuk countnya kita panggil data slider .size. Oke, ini kok merah ya? Oh iya, lupa, di sini ada return ya harusnya. Return. Oke, seperti ini. Ini layout inflator, kenapa dia merah? Oke, sepertinya salah ya. Di sini kita harusnya menggunakan titik 2. Oke, benar. Kemudian kita isi di isView from object. Kita panggil return
latent view sama dengan kutip satu objek ya. Di sini saya menyesuaikan dari si Kotlin ininya, copilotnya, sorry. Ya, terus di sini untuk setting gambarnya. Nah, di sini kita pakai null. Oke. Non null. Oke, kita import annotation. Oke, pakai yang ini. Annotation non null. Oke, selanjutnya oke, di sini kita bisa panggil override instantiate item. Oke, di sini kita akan setting untuk layoutnya dulu ya. Di sini untuk layout, sini untuk layout. Di sini kita panggil layout inflator. Inflator sama dengan layout inflator from context. Nah, di sini file view kita buat variabel, kemudian kita panggil layout inflator. Di sini kita pakai ini ya, data slider. Nah, di sini kita bukan pakai ini, kita bisa panggil untuk ID-nya. Sorry. Sini kita panggil ID-nya item. Kalau kita lihat di sini namanya adalah item slider. Item slider. Oh, ini merah. Oh iya, saya lupa. Di sini kita panggil dulu R, kemudian layout. Nah, di sini baru bisa kepanggil. Nah, R-nya kita bisa import. Oke, selanjutnya kita nggak ada item slider guys. RID. Oh, R layout ini untuk layout ya, bener. Layout namanya adalah item row slider. Oke, selanjutnya di sini kita bisa setting untuk ini gambar atau inisialisasi gambar. Kemudian di sini kita buat file img view slider dar sama dengan image view. Oke, ini kita bisa import, kita bisa panggil img view slider sama dengan view by ID. Di sini kita panggil adalah item slider. Nah, di sini nggak perlu konteks ya, bisa hapus. Oke, ini kenapa merah? Apakah var ya? Oke, di sini image view-nya masih merah. Oh, sepertinya salah. Di sini titik 2 harusnya. Oke, benar. Kemudian di sini kita menampilkan gambar. Selanjutnya kita bisa tampilkan dengan manggil image slider, image view slider, img view slider.
Oke, seperti ini. Slider set image resource, kita panggil data slider terus position ini agar posisinya sesuai. Kemudian di sini kita bisa menampilkan gambar sesuai dengan indeks dari 0. Container, add view, koma di sini 0 indeksnya. Oke, di sini kembali kita return, balik lagi ke view. Oke, setelah itu kita bisa membuat function baru sini di bawah sini ya. Kita bisa panggil destroy item. Oke, seperti ini. Kita panggil container. Oke. Remove view object as view. Oke, seperti ini cukup simpel ya untuk adapternya. Kita tinggal buat ininya, variabel data slider, kemudian listnya berupa integer karena yang ditampilkan hanya gambar-gambar. Kemudian kita implement member di sini. Kemudian setelah itu nanti muncul get count dan is view from object. Kemudian kita panggil let init var untuk publicnya, let inflator. Kemudian kita buat untuk setting layoutnya menggunakan instanted item, panggil layout inflator from context, dan kita bisa panggil layoutnya di sini layout yang berisi itemnya. Dan di sini inisialisasi gambar, mau ditaruh di mana gambarnya. Di sini kita tampilkan gambar sesuai dengan posisi yang dimulai dari indeks 0. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke home fragment karena kita akan menampilkannya di home fragment. Di sini kita panggil dulu let init var binding fragment home binding. Kita buat jadi binding dulu. Kemudian kita bisa panggil let init var lagi untuk view pagernya, slider titik 2. Oke, di sini view pager. Oke, kita import. Oke, salah ya sepertinya. Coba sebentar. Oke, let init var vp pager, vp slider titik 2 view pager. Oke, seperti ini. Kita import, masuk. Nah, di sini jangan lupa nih sama dengan 0. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa setting di sini. Di sini kita hapus karena di sini kita memakai binding ya. Di sini panggil val view sama dengan inflator. Oke, gini. Ini sama seperti user fragment ya di sini. Untuk ininya atasnya. Atau kita bisa menggunakan binding seperti ini. Ataupun bisa menggunakan yang seperti ini. Ini private let init var. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita kurang ya. Makanya masih ada merah nih. Ini kurang. View besar. Oke. View sama dengan inflator. Di sini kita bisa panggil view pagernya
VP slider dengan find view by ID. Oke, ini namanya adalah VP slider. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa setting untuk gambarnya. Kita buat file array karena di sini berbentuk array. Slider sama dengan sini array list ya. Array list berupa integer ya. Kemudian kita panggil array slider add. Sini kita panggil carousel 1, carousel 2 sorry. Kemudian kita bisa duplikat 2, 3, kemudian 4 sini. Kemudian kita panggil adapternya, kita panggil file. Oke, biar rapi ya. File adapter slider. Kemudian kita panggil di sini sama dengan item slider adapter. Sini array slider, koma konteks. Oke, merah ya. Sorry, activity. Oke, selanjutnya kita panggil VP slidernya dot adapter, panggil adapter slider. Kemudian di sini kita return view. Oke, sampai sini cukup. Kita bisa coba running ya. Kita coba running. Oke, sebentar. Apakah berhasil? Kita akan coba running. Oke, agak nge-lag. Kita tunggu sebentar ya. Agak nge-lag ini. Masih proses Gradle. Oke, kita tunggu. Masih proses menyalakan emulator. Agak nge-lag ini, nggak tahu kenapa. Karena banyak aplikasi yang sedang dibuka. Cukup banyak ya teman-teman. Tunggu. Oke, ini proses installing. Waduh, kenapa nih? Oke, tutup aplikasi dulu. Emulatornya error ya ternyata.
berhasil running. Ini lagi proses buka aplikasi nih, karena mungkin ada error di emulator jadi agak lama.